Sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajur lillahi Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitun
Muhammadun imun lillahi zuhimamin Muhammadun khadamul lirrusli kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca kitab Suwaru min Hayati As-Sahabah, gambaran dari kehidupan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ra'fat. Kita masuk kepada kisah sahabat yang berikutnya, yaitu sahabat yang bernama Umair bin Wahab radhiyallahu taala anhu. Ini nama yang agak kurang familiar juga Jai. Pernah dengar nama ini? Umair bin Wahab? Belum pernah Umair bin Wahab ini nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum masuk Islam itu dapat gelar Syaitanu Quraisyin, setannya orang Quraisy. Bayangkan gelar setan itu kan gelar yang agak ekstrim Dan dia sebelum masuk Islam digelari setannya orang Quraisy. Karena memang pemusuhan dia terhadap Islam itu sangat hebat. Dia ni orang yang sangat musuh Islam, benci dengan kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang masuk Islam, menghalangi orang yang ingin punya niat masuk Islam. Maka digelari setannya orang Quraisy. Tapi setelah masuk Islam, gelarnya berganti menjadi Hawari Islam, pembela Islam. Jadi Islam merubah gelar yang jelek menjadi gelar yang gelar yang buruk menjadi gelar yang baik. Tadi gelarnya setan, kemudian berubah menjadi Hawari, yaitu pembela agama Islam. Umair bin Wahab. Jadi kisahnya, Umair ini salah satu tokoh penting dalam perang Badar. Perang pertama yang terjadi kontak senjata langsung antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Jadi waktu orang-orang Quraisy berangkat dari Mekah dengan 1000 pasukan, Umair bin Wahab ini diutus untuk memantau pergerakan kaum muslimin dan memperkirakan jumlah mereka. Ingat orang-orang dulu hebatnya nih. Kalau zaman kita ni mungkin mata-mata atau intelijen ini, informan ini. Dia diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk melihat posisi kaum muslimin dan memperkirakan jumlah mereka. Kira-kira berapa jumlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pergi dia dengan kudanya.
ke tempat di mana kaum muslimin berada. Dia kelilingi area tempat kaum muslimin itu, dikelilinginya untuk memastikan jumlah mereka itu tidak bertambah. Cuma itulah yang dibawa. Yang ada lokasi itulah yang dibawa. Tidak ada pasukan bantuan di belakang. Jadi keliling, bukan tengok dari jauh kemudian selesai buat laporan. Dia kelilingi area itu untuk memastikan tidak ada rombongan di belakangnya. Dia amati dari kejauhan rombongan Nabi Muhammad SAW yang dibawa ke Badar. Kemudian dia balik bawa laporan. Lalu dia laporkan kepada Abu Jahal, sang pimpinan waktu perang Badar, tokoh utamanya di perang Badar dari pihak Quraisy. Kata Umair bin Wahab, aku melihat rombongan Muhammad, kalau aku perkirakan jumlahnya itu 300, kurang lebih 300. Jumlahnya itu kurang lebih 300. Tidak ngitung sikok-sikok dia, sikok lama. Tengok benar. Baca dihitungnya, kira-kira 300, kurang lebih lah. Dan ternyata benar kan? Pasukan yang dibawa Nabi waktu perang Badar 313. Artinya hitungan Umair bin Wahab ini tepat. Hitungannya itu tidak meleset. Tapi ma'asyiral hadirin, ada pesan yang disampaikan Umair bin Wahab kepada rombongan kafir Quraisy yang ingin berperang melawan kaum muslimin. Lakin ra'aitul matoya tahmilul manaya. Dalam riwayat ra'aitul matoya tahmilul mautun naqi. Aku melihat kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh kaum muslimin itu membawa kematian yang pasti. Artinya kalau kita melawan mereka, pasti kita akan mengalami kerugian besar dan akan banyak korban dari kalangan kita. Mana tidak? Kaum, kata Umair bin Wahab tadi, mereka adalah kaum yang tidak punya pelindung kecuali pedang itulah yang mereka bawa. Artinya mereka berperang memang siap untuk mati. Wong berperang siap untuk mati itu lebih melawan. Wong yang perang siap untuk mati itu lebih melawan daripada wong yang berperang itu tapi cuman bawa nama we, dan untuk yang lainnya ini kalau sudah bawa mati tak takut dia kalau harus mati. Ini yang dibawa Nabi Muhammad ni, kata Umair bin Wahab, ini pasukan-pasukan berani mati. Mereka tak takut mati. Jadi menurut feeling aku, kata Umair, tidaklah kita bunuh sikok wong di antara dia, kecuali mereka juga akan membunuh sikok di antara kita. Kalau memang itu yang terjadi, kita yang rugi. Jadi silakan kalian pertimbangkan lagi niat untuk perang ini. Tapi kalau menurut aku, lemaklah kita tak perang. Sebab kan tujuan mereka keluar ke Badar itu untuk apa? Menyelamatkan kapilah dagang yang nak diadang oleh rombongan Nabi. Kapilahnya lah selamat karena dia melewati jalan pintas. Jadi tak ada lagi yang dikhawatirkan. Tak perlu lagi yang nak dilindungi karena dagangan mereka dengan keuntungan yang didapat dari Syam bisa balik dengan selamat. Tidak terancam lagi. Jadi tujuan kita keluar untuk melindungi kapilah tadi sudah tidak lagi ada. Kapilah lah selamat, lemaklah kita balik, buat apa perang susah-susah. Itu yang diusulkan oleh Umair bin Wahab. Usulan beliau ini didengar oleh sebagian besar tokoh-tokohnya. Akhirnya sebagian mereka ada yang sudah nak putuskan, ya balik. Buat apa perang aja, ngandun mati. Lemaklah kita balik daripada perang, ngandun mati. Oh, marah Abu Jahal. Khotbah dia. Kamu ni orang medua lo je. Takut mati ke lo? Hidup orang kelek harim. Bahasa kitanya dah. Ada yang medua lo kamu ni. Abu Jahal ini wongnya arogan, angku, gengsian. Jadi malu kita yang sudah keluar untuk perang balik lagi tanpa perang. Malu. Jatuh kehormatan kita. Harga diri kita di mata orang Arab akan jatuh. Kita keluar untuk perang, tahu-tahu balik tanpa terjadi perang. Tidak katik cerita balik. Tetap perang, kata dia. Wah, sudah nurut galau. Dan akhirnya terjadilah apa yang diprediksi oleh Umair bin Wahab. Wong kafir menderita kekalahan telak. 70 mati di tempat, di area perang. 70 lagi ditawan. 70 mati di lokasi, 70 lagi ditawan. Dan naasnya, Abu Jahal yang memprovokasi agar tak salah balik dan tetap berperang, termasuk orang yang matinya duluan.
Dia yang semangat ngajak perang, dia yang mati duluan. Artinya dia yang memang ngantarkan dirinya ke apa? Area kematiannya. Cuba kalau dia balik, ajaklah ngopi 2 cangkir dia. Halah dia dewek, ngapalah dia datang ke arena kematiannya. Sombong. Kadang-kadang kesombongan itu ngantarkan orang kepada kematiannya. Mati 70. Di antaranya tokoh-tokoh berpengaruh di Mekah. Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Kemudian ada nama-nama besar lainnya yang mati di medan Badar. Dan ini tokoh-tokoh utama yang nganggu dakwah Nabi waktu Nabi masih di Mekah. Mati galau di Badar tu. Mati galau. Akhirnya kekalahan telak. Orang kafir Quraisy mawa duka yang mendalam saat balik lagi ke Mekah. Karena ditinggal mati oleh wong-wong penting yang dulu ada di Mekah. Mawa kesedihan yang mendalam. Termasuklah tokoh yang kita lagi omong ini, Umayyah bin Wahab. Sedih dia, terpukul dia. Terlebih anaknya yang ikut perang bersamanya ditawan oleh kaum muslimin. Tidak mati anaknya ditangkap, kemudian ditawan. 70 yang ditawan, termasuklah anak Umayyah ini. Balik ke Mekah menderita kekalahan telak. Suatu hari dia keluar ke Masjidil Haram, ke area Kaabah. Dia keliling Kaabah, dia persembahkan dirinya kepada berhala, ngosok-ngosok berhala ambil berkat. Habisnya dia ketemu Sofwan. CS-nya ini, bestinya ini. Namanya Sofwan bin Umayyah. Bapak Sofwan ini namanya Umayyah bin Khalaf. Tahu Umayyah bin Khalaf? Yang nyiksa Bilal. Yang nyiksa Bilal di tengah terik, meletakkan batu besar di dada Bilal, nyambuk-nyambuk Bilal. Kemudian dia ngomong sama Bilal, kau akan terus mainilah sampai kau mati atau kau kupu kepada Muhammad. Dan Bilal mengucapkan ahadun ahad. Ceritanya itu kan. Nah ini bestinya Sofwan bin Umayyah. Lagi melamun dia di Hijr, tahu Hijr, area yang bulatan Ka'bah tu. Ngelamun Sofwan tadi no. Ngenung ke no, bapaknya yang mati di Badar, tokoh-tokoh penting Quraisy yang mati di Badar. Meratapi kematian tokoh-tokoh di Badar. Sofwan ini Umar tadi tengok, parak inilah. Akhirnya ngenang dia. Ngenang masa-masa pahit kekalahan di Badar. Dan ceritalah tentang korban-korban yang mati yang kemudian ditumpuk Nabi di kolib. Kolib itu sumur kering, kemudian semua korban tewas dari pihak Quraisy dikubur di situ galau. 70 kok ditumpuk, kemudian ditanam. Termasuklah Abu Jahal tadi. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Walhasil ngobrol lagi tentang duka kekalahan di Badar dan kematian pembesar-pembesar mereka di sana. Akhirnya Umayyah bin Wahab muka omongan. Aku ini katanya, kalau bukan karena utang yang belum aku bayar, hebat ini orang dulu utang, fikir ini nak dibayar. Belum Muslim dia ni. Aku kalau bukan karena utang yang belum sanggup ku bayar, rela aku mati, biarlah mati. Tapi kalau masih bawa utang, nak lemak mati utang belum bayar. Padahal dia dah yakin di akhirat tu bakal dituntut utang. Ini wong yang punya martabat tu, kalau punya utang, dipikirnya, diajarnya agar baca dibayar. Ini semayang 5 waktu, utang belum bayar. Wah, ya Allah ini. Dan tak apa-apa utang belum bayar. Jangan bejo tak bayar. Nah, itu tak boleh punya utang. Jai, kalau utang tu bejo dibayar. Tak boleh kita utang bejo tidak bayar. Matinya kita ngantu tu biasanya. Orang yang utang tak bayar tu matinya ngantu dia. Artinya tak tenang dia di kuburan, disiksa dia. Jadi Umar tadi ngomong, kalau bukan mikirkan utang yang belum kulunasi dan keluarga yang bakal terlantar kalau aku mati, aku datang ke Madinah tu, aku bunuh Muhammad ini. Makin semangat itu. Dan aku punya alasan untuk nemui Muhammad di sana. Karena anak aku ditawan di sana, jadi aku pacak beralasan nak nebus, nak ngelobi anak aku yang mereka tawan, dan kalau ada momen yang tepat, aku bunuh Muhammad ini. Oh, Sofwan, istilahnya melewatkan kesempatan ini. Untung ada yang galak, karena mereka semua punya tujuan yang sama. Mana Nabi Muhammad berhasil mereka bunuh. Kata Sofwan ngomong sama Umar bin Wahab, nah ini utang kau aku yang lunasi, keluarga kau aku yang nanggung. Ku masukkan keluarga kau dalam kakak rumahku. Oh, masuk kakak. Aku makan, anak kau makan. Bini aku makan, bini kau makan. Tak usah kau nak susah-susah. Kalau kau mati,
aku yang nanggung anak dan bini kau. Utang kau, aku yang ngelunasi. Tapi kau laksanakan apa yang kau sebutkan tadi. Bunuh Muhammad di Madinah. Okey je dia. Memang itu niat yang aku cari. Siap-siap dia, minta bawakan pedang yang biasa dibawa orang, minta siapkan kuda untuk berangkat ke Madinah. GPL kalau segitu gak pakai lama. Langsung dia asah pedangnya, dilumuri racun biar cepat ini reaksinya. Kemudian langsung berangkat dia ke Madinah. Berangkat ke Madinah, sampai dia di Madinah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ke Madinah dan mendekati Masjid Nabawi, tempat Nabi sering berada. Jadi kalau nak nyari Nabi, orang tu tahu pasti di masjid. Banyak Nabi di masjid menghabiskan waktunya. Nah, betul. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia letak ke nontonnya, dia tambat ke nontonnya, dia turun dalam keadaan pedang tu dikalung kenyo. Ya? Dikalung kenyo di leher ini, di pundak ini dengan tali. Datang masuk ke masjid. Ada Sayyidina Umar lagi kumpul dengan beberapa orang. Lagi cerita badar juga. Tapi ceritanya cerita senang karena menang. Pihak sana cerita sedih karena kalah. Pihak sini senang cerita menang. Dengar lagi pas nengok Umar bin Wahab itu masuk melalui pintu masjid, tegak Sayyidina Umar langsung spontan. Hadal kalab katanya. Oh, ini guguk ini. Sebut Sayyidina Umar guguk dia. Bahasa dulu. Ini guguk ini. Datang pasti mawa niat jahat dia ni. Tak mungkin dia datang tanpa mawa niat jahat. Tahu Sayyidina Umar pacak maco dari bawaannya. Langsung apa kata Sayyidina Umar? Kalian yang lagi di sini pagai Nabi dan lindungi Nabi dari niat busuk dia ni. Adapun kau wahai Umar, ngapain kau ke sini? Pasti kau mawa niat jahat. Tak. Aku datang ke sini untuk menebus dan melobi tawanan yang ada di tangan kalian, yang tidak lain anak aku. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dengan sigap apa? Pedangnya dipegangi, kerah bajunya dicangking, digeret ngawak Nabi. Waspada. Karena orang ini gelanya setan. Jadi bahaya dia ni. Sayyidina Umar tetap waspada. Dipegangi nak ngadep Nabi. Kerah baju ini tarik, pedangnya dipegangi biar tak baca ngapa-ngapa dia. Dibawa untuk nekati Nabi SAW. Setelah dia bertemu dengan Nabi SAW, terlihat Nabi di salah satu area di masjid. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, lepaskan wahai Umar, tak usah kau pegangi dia. Oh, tenang Nabi SAW. Lepaskan wahai Umar, tak usah kau pegangi dia. Dilepas oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nurut baik. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW ngomong sama Umar tadi. Udah marah. Suruh Nabi marah. Dia nyari peluang untuk bunuh Nabi. Saat peluang itu ditutup oleh Sayyidina Umar dengan cara posisinya dijauhkan, pedangnya dipegang, lehernya dicangking. Sehingga itu membatasi ruang geraknya. Nabi nyuruh Sayyidina Umar melepaskan dia dari pegangan itu dan manggil Umar bin Wahab untuk mendekat wahai Umar. Marahlah dia. Nah, ini taknya dapat momen ini untuk nebaskan pedang yang sudah diracuni itu ke arah Nabi SAW. Setelah dia mendekat Nabi SAW, dia memulai obrolan. An'im sobahan ya Muhammad. Itu salam wong jahiliyah. Pagi yang cerah, pagi yang bahagia wahai Muhammad. Itu salamnya wong jahiliyah. Kata Nabi ngomong sama Umar, wahai Umar, Allah telah menggantikan kepada kami ucapan salam yang lebih baik dari salam kalian, yaitu salamnya penghuni surga, Assalamualaikum. Kata Umar bin Wahab, aku belum terbiasa dengan salam itu. Masih terbiasa dengan salam-salam kalangan kita dulu nak, sebelum agama kau datang ni. Lalu Nabi SAW ngomong sama Wahab bin Umar bin Wahab, tujuan kau ke sini nak ngapo? Maja abika. Apa yang membuat kau datang ke sini? Nak ngapoi kau ke sini jauh-jauh? Dia kan punya alasan. Aku datang
untuk meminta kepada engkau agar membebaskan anakku yang kau tawan. Anaknya namanya Wahab. Anaknya ditawan namanya Wahab. Jadi Wahab bin Umayy bin Wahab. Jadi lepaskan dia. Aku nak bawa balik dia. Kalau nak nebus, aku tak punya duit, hutang lagi banyak. Tapi kalau kau nak bebaskan, tolong bebaskan. Dia ngelobi Nabi supaya membebaskan anaknya yang ditawan. Lalu Nabi ngomong sama dia, lalu apa urusan pedang itu? Ngapa gok pedang? Kalau memang tujuannya nak minta anak dibebaskan, ngapui ngok pedang tu, nyangking pedang tu, ngapui? Dia ngomong lagi, qabbahah Allah. Apa gunanya pedang ini? Di Badar kami kalah je. Apa lagi kami ngandun sini je. Di Badar perang ini ketik guna. Kalah telak kami di Badar. Apa lagi aku ngandun ke sini? Katik guna pedang ini, katik manfaatnya. Bawa be buat jaga di jalan. Jadi dia masih nutup fakta. Masih nutup fakta obrolan dia dengan Sofwan di Hijr tadi. Kemudian Nabi ngulangi lagi, usdukni, jujur baik kata Nabi. Ustaz Mudi ke bahasa gitu ni? Jujur baiklah. Apa tujuan kau ke sini wahai Umayr? Dia lagi nekankan, dia ngomong, katik tujuan lain wahai Rasul kecuali untuk yang tadilah. Pengen agar anak aku kalian lepaskan. Nah, di situ Nabi SAW langsung bersabda, langsung ngomong sama Umayr. Mana cerita obrolan antara kau dengan Sofwan waktu kau berdua duduk di Hijr, lalu kau ngomong, bahkan teks obrolan itu Nabi salin obrolannya tu. Nabi cuma tak ngomong, Nabi tak ngomong ini mak mana dengan obrolan kalian di Hijr sama Sofwan. Bukan itu yang Nabi bocorkan, bahkan obrolannya. Nah, Nabi SAW tahu. Mak mana dengan obrolan kau dengan Sofwan wahai Umayr, waktu kalian duduk berdua di Hijr, lalu kau ngomong sama Sofwan, kalau bukan karena hutang yang belum dibayar, warga yang takut terlantar kalau aku mati, pasti ku datangi Muhammad dan aku bunuh dia. Lalu Sofwan jawab, dia galak nyamin hutang kau, galak menjamin keluarga kau kalau kau mati dan gagal menjalankan misi ini. Lalu kau pun memenuhi apa yang diinginkan oleh Sofwan dan apa yang kau rencanakan. Pada jir dia, terkejut dia, spontan dia ngomong, asyhadu innaka la Rasulullah. Aku bersaksi kau benar-benar utusan Allah. Tadinya wahai Muhammad, katanya, wahai Rasulullah, tiap kali kau bawa berita dari langit, kami dustakan, kami tak percayai. Tiap kali kau nyampaikan wahyu yang kau terima dari Jibril, kami tak percaya, kami dustakan. Kali ini aku tak baca lagi mendustakannya, karena aku yakin, seyakin-yakinnya waktu aku ngobrol dengan Sofwan tak katik orang ketiga kecuali kami berdua itulah, katik orang lain. Berarti kau dapatkan info ini langsung dari Allah je. Pacak tahu Nabi jaraknya di Madinah, dia di Mekah, pacak tahu obrolan itu, detailnya lagi tahu. Jadi tak ragu dia. Untuk tadinya kami tak pernah percaya dengan apa yang kau sampaikan tu. Kali ini aku tak baca beralasan lagi untuk tidak percaya. Asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi kau benar-benar utusan Allah, katanya. Langsung syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Masuk Islam dia. Yang tadi gelarnya pun Syaitan Quraisy jadi Hawaril Islam. Setelah dia masuk Islam, kata Nabi SAW ngomong sama sahabatnya, faqihu akhakum fiddin. Pahamkan dulu baru kamu ni tentang agama, ajarkan dia tentang solat dan ibadat lainnya. Wa aqri alaihil Quran. Bacakan Quran sama dia supaya dia hafal ayat-ayat Allah. Wa atliku asirahu. Bebaskan tawanan dia. Anaknya yang kita tawan, bebaskan. Okay. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengomentari keislaman Umayr bin Wahab. Beliau berkata seperti ini. Bahasa Sayyidina Umar ni agak-agak keras. La khinzirun ahabbu ilayya min Umayr hina qadima ala Rasulillah. Sungguh, kata Sayyidina Umar, B2, tahu B2 ni kan? Tahu. B2 itu lebih aku sukoi daripada orang ini waktu dia datang ke Madinah nemui Nabi.
Dak katik yang paling ku benci melebihi dia. Bahkan menurut aku B2 itu lebih mulia dari dia. Tapi sekarang sejak dia bersyahadat, sungguh dia menjadi wong yang ku cintai bahkan melebihi anak aku. Bahkan melebihi sebagian anak aku. Aku lebih suka dengan dia yang masih Islam dibanding dengan sebagian anakku. Wah, berubah. Intinya, sahabat Nabi itu meletakkan cinta dan benci itu bukan atas dasar apa dia? Perasaan semata. Tapi dikaitkan dengan keagamaan, loyalitasnya. Jadi wong yang tadi dibenci kerana dia dak Islam, setelah masuk Islam dicintai bahkan melebihi anak dewek. Itu hebat yang dulu. Bukan karena kepentingan, bukan karena dia punya jasa, tapi karena Islam. Yang melatar belakangi cinta dan benci itu karena Islam. Umar bin Wahab tadi dibenci oleh Sayyidina Umar, tapi setelah masuk Islam menjadi wong yang dicintainya bahkan melebihi cinta kepada anaknya. Nah, itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Wahab ini menetap di Madinah. Padahal misi dia pertama bunuh Nabi kan. Tapi ternyata berubah total. Dia malah memperdalami ajaran Islam, kemudian menghafal Al-Quran, lalu ngisi hatinya dengan iman, dan dia menjalani hidup yang sangat indah selama di kota Madinah. Setelah bekal ilmunya cukup, imannya lah kuat, hafalan Qurannya lah ada, dia menemui Nabi SAW. Dan dia ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, dulu aku ni penentang Islam waktu di Mekah. Dulu aku ni banyak ganggu umat Islam selama di Mekah. Dulu aku wong yang sangat luar biasa gangguannya terhadap kaum muslimin. Banyak wong yang ku sakiti waktu aku masih kafir. Sudah saatnya aku nembus dosa-dosa masa lalu. Aku nak balik ke Mekah lagi. Aku nak ngisi tempat yang dulu aku jadikan sebagai tempat menghalangi wong masuk Islam. Aku nak berada di sana nembus dosa, aku nak ngajak wong masuk Islam. Aku nak jadikan tempat yang dulu aku banyak mengganggu orang Islam, aku nak jadikan tempat itu nganggu suasana hati wong-wong yang nyembah berhala." Minta izin dia sama Nabi. Balik ke Mekah berdakwah. Ngajak orang masuk Islam dan menyadarkan orang-orang kafir tentang ajaran yang mereka anut. Kata Nabi, silakan. Berangkat dia ke Mekah, dewan. Nah, ada cerita Sofwan tadi Sofwan tadi yang nyamin utangnya, dia sudah sesumbar di Mekah tu. Tiap ada orang lagi kumpul, dia ngomong mak ini, "Berbahagialah kalian. Tak lama lagi akan datang kabar bagus yang akan melepor kalian atas kekalahan kalian di Badar, atas duka kalian di Badar. Peristiwa ini akan menghilangkan duka kalian yang pernah kalian rasakan di Badar." Maksudnya berita kematian Nabi. Anggapan dia ini pasti berhasil. Anggapan tapi Sofwan tadi. Jadi dia sesubang nyengok orang kumpul, datang dia. Melok-melok. Dengar berita bagus yang akan membuat kalian senang, dan itu akan melepur duka kalian atas kekalahan di Badar. Nunggulah Umar bin Wahab dah balik-balik. Ngapo ini? Dia keluar dari Mekah ke tempat yang biasa dilalui oleh para musafir, ya. Kalau nak ke wilayah, nak balik ke Mekah atau nak ke Taif, lewat wilayah ini, lewat daerah ini. Tunggunya di situ. Tiap ada orang lewat, nanya dia, ada kabar apa di Madinah? Ada peristiwa besar apa di Madinah? Kan kalau Nabi meninggal pasti peristiwa itu besar, gempa pasti Madinah kan. Yang dia nak tunggu tu berita kematian Nabi di Madinah. Oleh ulah Umar tadi, Umar bin Wahab. Tiap orang lewat ditanya, tak tahu, katik berita besar di Madinah. Tak terjadi apa-apa selama kami lewat melintas, tak katik berita gempa. Ada orang lewat lagi, nanya lagi, tak katik jawaban yang memuaskan dia. Sampai pada akhirnya ada yang lewat lagi pejalan musafir, di stopnya, dicegatnya, nanya, ada berita apa di Madinah tu? Katik berita apa? Cuman kami dengar katanya Umar bin Wahab masuk Islam. Wah, tambah terkejut dia. Tak terima dia, terkejut dia. Masuk Islam? Iya. Tak percaya dia. Umar bin Wahab tu wongnya kerasnya minta ampun. Kerasnya minta ampun. Wong yang tahu seluk beluk dia masuk Islam tak bakal yakin masuk Islam. Bahkan ada yang ngomong ini,
Tak percaya aku kalau dia masuk Islam, bahkan kalau orang seluruh dunia ni masuk Islam, dia dewek yang tak pasti. Tak percaya Sofwan tadi. Bahkan kalau ada orang seluruh dunia masuk Islam, orang Arab ini masuk Islam, dan aku yakin dia tak bakal masuk Islam. Saking kerasnya dia terhadap Islam. Ya, siapa yang tahu ternyata dia baca masuk Islam. Sampai macam itu Sofwan tak percaya. Ternyata benar ni yang dia takutkan. Datang Umar bin Wahab tadi ke Mekah, nyatakan dia masuk Islam. Dia melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar waktu pertama masuk Islam. Dengan lantang mengumumkan keislaman di depan orang banyak. Berani dia dengan segala risikonya. Sofwan tadi sudah ngajak bertanding ni, tapi tak jadi dia, takut juga. Milih ditinggalkannya. Aku tak galak negur kau lagi selama-lamanya. Tak berkawan lagi kita. Tak berkawan lagi kita, kata Sofwan. Haram ngomong dengan aku je. Tinggalkannya. Hijau situ je mainnya. Berdakwah dia, ngajak orang masuk Islam. Apa yang terjadi? Pas dia balik lagi ke Madinah, dia ngawak rombongan yang banyak, yang berhasil dia masukkan Islam. Bayangkan dua situasi yang berbeza. Pertama berangkat Madinah untuk membunuh Nabi, untuk menghentikan cahaya Islam dan memadamkannya. Tahu-tahu di perjalanan kedua ke Madinah membawa rombongan yang sudah masuk Islam di bawah tangannya. Ini sebagai penebus dosa. Dulu aku banyak ngalangi wong yang pengen masuk Islam, ku halangi. Takut dan segan, akhirnya tak jadi. Sekarang waktunya nebus dosa. Banyak yang masuk Islam gara-gara dakwahnya, dan dibawa ke Madinah untuk nambah jumlah orang-orang beriman, di bawah Nabi SAW. Nah ini orang-orang hebat yang pernah hidup di zaman Nabi SAW. Umar bin Wahab. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada kisah yang luar biasa juga dari Umar ini. Tepatnya saat penaklukan kota Mekah. Saat kota Mekah ditaklukkan, diambil alih kuasanya oleh Nabi SAW. Yang dia cari adalah Sofwan. Dia nyari bestinya, kawan dekatnya, Sofwan bin Umayyah. Dan Nabi mengeluarkan beberapa daftar nama yang tidak diberi pengampunan. Wong ini, nama-nama ini harus dipenggal kepalanya. Nabi tak ajak pengampunan. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah. Sama Suhail bin Amr. Ini wong-wong yang memang hebat ni, yang bermusuhan terhadap Islam. Maka Nabi tak ajak pengampunan awalnya. Jadi siapapun yang nemukan wong-wong ini, penggal bewalanya. Walaupun dia bergantung di tirai Kaabah, tak apa-apa. Membunuh depan Kaabah tu tak boleh. Tapi ini pengecualian. Berlari Sofwan tadi. Berlari dia. Nak nyelamatkan diri dia, berlari dia. Ke mana? Ke Jeddah. Dari Jeddah dia naik kapal. Dia nak berlari ke nyebrang, biar selamat dari kejaran Nabi SAW. Umar bin Wahab ini kesian. Masih peduli dengan kawannya ini. Dia pengen kawannya ini masuk Islam. Dia pengen menyelamatkan kawannya ini dari mati dalam keadaan kafir. Itu bentuk kepeduliannya. Tak galak dia selamat dewek, kawan dekatnya tak selamat. Dia cari informasi ke mana Sofwan ni bagi. Akhirnya tahu, dia dengar kabar Sofwan ni berlarinya ke Jeddah. Takut menghindar dari Nabi, kerana Nabi sudah ngenjuk daftar namanya, harus dibunuh. Umar dekati Nabi, ya Rasulullah, Sofwan ni orang baik, pemimpin kaumnya. Dia ni masih pacak kita ajak masuk Islam. Kira galak tak kau beri pengampunan, beri jaminan keamanan kalau dia galak balik ke Mekah. Siapa tahu dia masuk Islam, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yo, kunjuk dia jaminan keamanan. Dicabut nyawanya dari daftar yang bakal dibunuh. Dicabut. Nabi kasih dia jaminan keamanan kalau galak balik ke Mekah. Lalu Umar ngomong lagi sama Nabi, ya Rasulullah, berikan tanda yang membuat dia percaya bahawa engkau sudah memberi jaminan keamanan buat dirinya. Tunjuk tanda. Biar dia percaya. Kalau lewat omongan, takut dia percaya. Tetap nak lari itulah. Akhirnya Nabi melepas imamah beliau yang dipakai masuk ke Mekah. Beliau waktu masuk Mekah, pada saat Fathul Mekah, pakai topi besi. Kemudian dilapis imamah hitam. Imamah perang. Nabi lepas.
Ini tandanya. Sampaikan ke dia bahwa aku lah nunjuk dia jaminan keamanan. Disusul ke Jeddah sana. Ketemu dengan Sofwan tadi. Lalu kata Umair, ngajak ngomong Sofwan tadi, wahai Sofwan, selamatkan diri kau. Jangan sampai kau binasa. Aku sudah mintakan jaminan keamanan untukmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayangi dirimu. Jangan kau buat dirimu ini celaka dengan lari dan tak galak masuk Islam. Kata Sofwannya, dia lah mengeluarkan instruksi bakal membunuhku. Tak mungkin dia narik lagi omongannya. Akulah mintakan jaminan keamanan buat kau. Dan Nabi sudah nunjuk. Ini tandanya nah. Imamah yang beliau pakai masuk ke Mekah, ini diserahkan ke aku sebagai tanda kalau beliau lah nyamin keamanan buat kau. Masih takut dia tadi. Tapi aku masih takut dia. Nabi Muhammad wong yang paling baik. Wong yang tak berdendam. Wong yang penyayang. Kau akan dapatkan beliau seperti yang kusebutkan tadi kalau kau ketemu dengan dia. Banyak yang sudah dimaafkan. Banyak yang sudah diampuni. Apa tak mungkin dia mengampuni dan maafkan kau juga? Datanglah kepada dia. Nyatakan bahwasanya kau akan tunduk dan patuh. Dan Sofwan sebenarnya sudah meyakini Islam itu benar. Dari banyak bukti-bukti yang beliau lihat selama dia masuk Islam. Tapi tadi belum mantap hati itu. Hati itu belum bisa mantap. Gengsi itu masih ada. Jadi dia malu untuk nyatakan masuk Islam. Karena apa? Karena masuk Islam setelah kekalahan telak, tak lemah rasanya. Akhirnya dibujuk oleh Umair, nurut juga. Dibawalah ke Mekah oleh Umair tadi, sahabatnya tadi. Ketemulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngomong, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, orang ini ngomong sama aku bahwa engkau sudah nunjuk aku jaminan keamanan. Kau tak akan bunuh aku." Kata Nabi, benar. Yang dia omongkan sama kau benar. Aku sudah memberi jaminan keamanan untuk engkau, wahai Sofwan. Kemudian dia ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebenarnya sudah tertarik untuk masuk Islam. Tapi hati ini belum mantap untuk memutuskan diri masuk Islam. Nak bersyahadat tu belum mantap. Beri aku waktu 2 bulan untuk mikir. Sampai hati aku mantap. Kata Sofwan tadi ngomong sama dia. Bahkan 4 bulan tunjuk. Kata Nabi 4 bulan. Berfikirlah 4 bulan tadi untuk mantapkan hati kau. Wah, tambah kagum dia dengan toleransi tingkat tinggi Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW itu sangat peduli dengan keadaan Sofwan tadi yang berniat masuk Islam tapi nak mikir dulu selama 2 bulan. Nabi tunjuk 4 bulan biarlah kau mikir. Setelah jawab Nabi, tak ragu dia untuk masuk Islam sekarang itu dia. Masuk Islam dia. Yang paling bahagia siapa? Umair bin Wahab. Bahagianya dia karena kawannya masuk Islam dan bakal selamat seperti dia. Nah, itulah kawan. Ya. Pengen temennya itu bernasib sama cak dia. Misal jadi CEO, pengen ancas CEO juga. Misal ini. Pengen kawan tu senang sama cak kita senang. Kawan bahagia sama cak kita bahagia. Nah, itu teman sejati. Tapi kalau ada teman nyampakkan kita, itu bukan teman sejati, teman negati. Akhirnya bayangkan Umair bin Wahab yang dulu benci dengan Islam menjadi wong yang punya jasa terhadap Islam. Sebab dia masukkan Islam banyak wong yang diantaranya adalah tokoh penting di kalangan Quraisy, Sofwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Islam itu yang ngapus masa lalu wong, nutup lembaran-lembaran masa lalu wong. Tak pernah diungkit lagi mereka itu masa lalunya. Semua perlawanan yang dulu mereka lakukan terhadap Islam, setelah mereka masuk Islam, ditutup. Tak pernah diungkit. Sofwan yang musuh Islam sampai detik-detik terakhir kota Mekah ditaklukkan, tak pernah diungkit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umair bin Wahab yang punya istilahnya peran penting dalam menghalangi orang untuk masuk Islam, tak pernah diungkit setelah masuk Islam. Yang dibicarakan jasanya, kebaikannya.
Al-Islam yahdumu ma qablah. Islam itu menghancurkan apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Itu cara Islam. Apa dakwah untuk tertarik untuk masuk Islam? Masa lalu dia yang kelam itu ditutup apa? Oleh Islam. Jadi wong tidak takut untuk masuk Islam dengan segala keburukannya di masa lalu. Khalid bin Walid sebagai aktor kemenangan Quraisy di Uhud. Kemudian Amr bin As juga termasuk salah satu yang punya peran dalam kemenangan Quraisy di Uhud. Pas nak masuk Islam, Amr bin As itu agak ragu dia. Waktu dia nak baiat Nabi, ya Rasulullah, aku nak ngenjuk syarat. Apa kata Nabi? Allah ampuni dosa-dosa aku yang lalu. Banyak dosa aku. Berapa banyak kaum muslimin yang mati gara-gara kami berdua. Dan aku berharap Allah galak ampuni. Apa kata Nabi? Wahai Amr, tak tahu apa kau? Kalau kau masuk Islam, apa yang kau lakukan di masa lalu, hancur tak bersisa. Tak akan Allah Ta'ala tuntut lagi kau di sana. Jadi orang tak ragu untuk memeluk agama Islam. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu an Umar bin Wahab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah-kisah dari sahabat Nabi SAW, kita semakin kagum dengan perjuangan mereka dan bisa meneladani mereka. Mereka adalah orang-orang hebat yang berkat mereka ini Islam bisa tersebar sampai ke negeri kita Indonesia dan sampai ke kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan cinta kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan berikutnya kita akan membaca kisah sahabat Nabi, yaitu Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang adalah saudaranya Anas bin Malik. Nanti Barra bin Malik ini kisahnya unik dan luar biasa. Wong yang secara perawakan tidak menjanjikan, tapi kalau di medan tempur becak singa lapar. Badannya kurus, rambutnya tidak bersisir acakan, bajunya berdebu. Tapi kalau sudah bertempur, ngalah-ngalahkan yang lainnya. Itu Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai sangkin beliau ni kalau tempur maju terus pantang mundur. Saya nak menunjuk pesan kepada pimpinan-pimpinan di wilayah Islam. Kalau kamu ngirim pasukan untuk perang, jangan jadikan Barra ini sebagai panglimanya. Bahaya. Ajaknya maju terus mati kalau dia. Sebab dalam perang ni bukan soal keberanian, strategi, kecermatan dalam membaca. Kalau main maju nyerang terus, bahaya ini. Makanya Barra ini tak direkomendasikan jadi panglima perang. Tapi kalau dia berperang jangan ditanya. Maju, tak mundur lagi dia. Kalau kita mundur, tak maju lagi. Itu tadi. Kurang itu. Itu insyaAllah nanti kita ceritakan Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musina qad jahu lidambiyat taghfirun Allah, ya rusli hadina haya biha himmada sadadil aqta ma'an hina
tariqum bina wakshifu ya sadati Asana